Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Agar Tak Terombang-ambing. Saudara, harus diakui bahwa sekarang ini karena kemajuan teknologi dan semakin pandainya manusia, maka timbullah berbagai pengajaran yang mana tidak sedikit di antaranya justru menyesatkan. Ini harus diwaspadai betul oleh gereja dan para hamba Tuhan, karena merekalah garda terdepan yang bertanggung jawab atas keselamatan jemaat. Jemaat harus mendapat pengajaran yang benar, sehingga bangunan imannya kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu yang dibawa para pengajar atau guru palsu. Dalam Efesus 4 ayat 13-14 dituliskan demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Untuk maksud itulah Paulus menasehati agar jemaat di Efesus berjuang sampai mereka semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mencapai kesatuan iman maksudnya supaya mereka erat bersatu di dalam keyakinan atau iman mereka, memiliki pengetahuan tentang Kristus, artinya semakin dewasa dalam hal rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Yesus. Jadi sebenarnya kuncinya agar tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, mereka harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, yaitu tentang Yesus Kristus. Kita juga sama, saudara. Kalau kita tidak mau diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran yang menyesatkan, yang hari-hari ini harus diakui sangat marak, kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Siapakah Dia dan untuk apa Ia datang ke dalam dunia, sehingga kita benar-benar bisa mengerti tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saudaraku, Yesus adalah Anak Allah. Saya percaya kita semua pasti setuju. Allah mengutusnya untuk datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tidak ada maksud lain. Sekali lagi tidak ada maksud lain. Dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Perhatikan, kalimat untuk menyelamatkannya oleh Dia. Maksudnya menyelamatkan dunia, menyelamatkan semua orang berdosa. Demikian juga dalam Lukas 19 ayat 10. Dikatakan, karena memang Anak Manusia, yaitu Aku, diutus oleh Allah untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Itu terjemahan sederhana Indonesia, saudara. Ayat ini kan lebih jelas dan tegas ya, saudara, karena yang berkata Tuhan Yesus sendiri, di mana katanya,
Aku diutus oleh Allah untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Maksudnya orang-orang berdosa. Jadi kedatangannya bukan untuk memberikan kemudahan, fasilitas, atau berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat jasmani, supaya kita nyaman hidup di bumi ini. Bukan, sama sekali bukan untuk itu. Walaupun tentu sangat mudah atau tidak sukar bagi Tuhan Yesus untuk memberikan semuanya itu. Tetapi sekali lagi bukan itu tujuan utamanya. Ini harus kita mengerti betul, saudara. Saya katakan demikian karena banyak orang Kristen yang salah mengerti, sehingga ketika menjadi Kristen, jadi pengikut Kristus, pergi ke gereja hanya untuk memperoleh kemakmuran, berkat-berkat jasmani, atau kenyamanan hidup. Padahal kalau mau kaya kan harusnya bekerja keras. Kalau mau sembuh dari sakit ya berobat, ubah pola makan dan pola hidup. Mau sukses ya kerja keras, kerja pintar. Lalu semua yang kita upayakan itu, yang kita perjuangkan itu baru kita serahkan kepada Tuhan. Kan begitu, saudara. Intinya ikut Yesus atau jadi orang Kristen fokusnya harus kerajaan surga. Bagaimana diri kita bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan kedatangan Yesus, yaitu agar kita bisa diselamatkan. Artinya dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Dan untuk maksud itu jugalah Allah sekaligus menjadikan Yesus sebagai yang sulung supaya bisa dijadikan contoh, jadi model hidup kita. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas bukan, saudara? Kalau Tuhan Yesus dijadikan yang sulung di antara para saudara, berarti di antara kita, itu supaya kita meneladani Dia, mencontoh dan mengikuti hidupnya. Saudara, dengan menyadari bahwa Yesus adalah model hidup dan yang sulung itu, maka kita sebagai orang percaya atau beriman kepadanya harus menjadi serupa dengan Dia. Itu harga mati dan tidak bisa ditawar, saudara. Itu semua merupakan pengetahuan tentang anak Allah yang harus kita miliki. Saya percaya ketika kita mengerti, maka kita pasti selalu ada dalam perjuangan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang kita lakukan, maka bangunan iman kita pasti kokoh. Kita tidak mungkin akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Sebab itu, saudaraku semua, saya percaya ketika saudara mau dengan rendah hati menerima kebenaran ini, lalu menghidupinya, saudara akan menjadi orang Kristen yang tangguh, yang memiliki iman yang kokoh. Bahkan tidak hanya itu, hidup saudara pasti akan menjadi Injil yang terbuka, menjadi berkat, dan semakin banyak orang akan diselamatkan melalui hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.